berkarya untuk bangsa ini dapat tercipta. Yang pertama, nawaitu harus kuat. Apa nawaitu itu? Niat yang kuat. Niat. Kalau saya tanya, apakah kita semua datang ke Hong Kong ini niatnya untuk hanya sekedar mengarungi dolar atau apa? Tidak. Dulunya, Ya. waktu masih di kampung. Ya. Betul ya Bu ya? Ya. Ingin mengarungi sebanyak-banyaknya dolar apa? Hong Kong. Dolar Hong Kong. Itu bagus sekali sebenarnya. Tetapi kurang sedikit bagusnya. Yang paling bagusnya adalah di samping kita berniat untuk mencari rezeki, mengais rezeki di Hong Kong ini, ada niat yang paling mulia. Di samping itu adalah niat bekerja ini adalah ibadah lillahi ta'ala. Tanpa niat ini, kita semua kosong dapatnya, Bapak Ibu sekalian. Dengan niat lillahi ta'ala, kita akan mendapatkan 2 bonus. Mengarungi dolar juga dapat. Pahala dari Tuhan menumpuk-numpuk, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena niat itu ataupun pekerjaan itu tergantung kepada niat. Innamal a'malu Binniyat. Jadi ibu-ibu sekalian, minta maaf saya sering mengucapkan ibu-ibu ya, kenapa ya? Pada bapak-bapak saya minta maaf ya. Jadi ibu-ibu sekalian, renew ataupun perbaharui niat kita semuanya. Karena kalau kita niat hanya ingin mengarungi dolar, itu kalau dapat. Kalau bangkrut, karena kan ada yang sudah 15 tahun, utangnya tambah banyak, ada loh banyak. Tapi di sini nggak ada ya? Nggak ada. 15 tahun kerja di Hong Kong, dia mengarungi 15 karung Hong Kong dolar. Masya Allah. Nah, ini banyak misalnya begini. Tapi ada juga yang utangnya tambah banyak. Nah, sebab itu mari kita nawaitu, kita perbaharui kembali niat kita supaya apa? Dua-duanya dapat. Dolar dapat, ibadah pahala juga dapat. Kenapa demikian? Karena ternyata dalam agama Islam yang namanya bekerja itu hukumnya wajib. Yang walaupun dalam agama sebenarnya ibu-ibu itu tidak diwajibkan untuk bekerja, terutama istri ya. Tapi karena kondisi suami kita, kondisi di tanah air, masalah pekerjaan agak sulit, sehingga kita mental sampai kemana ibu-ibu sekalian? Hong Kong. Sampai ke Hong Kong. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya, karena hukumnya wajib dan karena kondisinya yang memaksa seperti itu. Dalam agama Islam, ayat yang mewajibkan bekerja itu turunnya setelah ayat sholat fardu 5 waktu. Jadi sangat tinggi sekali. Makanya dalam Islam itu bekerja itu wajib. Dan syarat bekerjanya ada 3. Ikhlas, keras, cerdas. Jadi ibu-ibu ini kalau bekerja, praktekkan 3AS. Ya. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Ikhlas itu adalah hasil ataupun pekerjaan hati. Cerdas itu adalah berhubungannya dengan otak, pikiran. Keras hubungannya dengan fisik. Jadi 3-tiganya harus dikombinasi supaya pekerjaan kita maksimum. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak menjadi manusia yang merugi. Dalam surat Al-Asr ada 4 karakteristik supaya manusia menjadi sukses, menjadi hebat. Ya, yang pertama adalah amanu, yang kedua adalah amilus sholihat. Amilus sholihat ini yang disebut sebagai kerja keras, amal yang baik, bekerja yang maksimum. Ini
Jadi kalau kita ingin sukses dalam menjayakan berkarya untuk bangsa, ibu-ibu sekalian, please, nawaitu kita harus diperbaharui terus. Dan niat kita itu sebenarnya bisa digandakan. Yang dulunya mungkin kita hanya ingin mendapatkan dolar, sekarang itu bisa meniatkan, menggandakan berkali-kali niat. Dan pahalanya berlipat-lipat. Sekarang misalnya, ibu-ibu ini datang ke sini niatnya apa? Apa niatnya, Bu? Silaturahmi. Di sini, di tempat ini. Silaturahmi. Menghadiri undangan. Sebenarnya bukan sekedar menghadiri undangan. Bisa menggandakan 10 kali niat. Silaturahim, ingin bertemu Bapak Komjen. Wah, pahalanya luar biasa. Iya. Dan dalam silaturahim itu diberikan asuransi oleh Allah 2 hal, ya, panjang umur dan murah. Itu silaturahim. Makanya sering-sering bersilaturahim. Silaturahim itu apa sih? Sila itu nempel, rahim itu kasih sayang. Jadi kasih sayang. menempel itu ya kayak salaman, ya bertemu. Orang yang suka tempel-tempelan, pegang-pegangan, minta maaf ya, elus-elusan, lebih romantiknya lagi apa, Bu? Ya, minta maaf, raba-rabaan, ada nggak yang berantem? Nggak ada. Orang suka salaman itu dijamin oleh Nabi, semua pedongkolan yang ada pada diri kita akan hancur semua, dosanya akan hancur. Amin. Dan akan menjadi persaudaraan. Amin ya Allah. Hebat. Ini niat ya. Jadi gandakan niat. Niat itu sebagai motor. Dan niat itu ada 2. Yang pertama harus kuat. Ibu niat nyari duitnya kuat apa enggak sih? Kuat. Harus kuat ya. Iya dong. Harus kuat, banting tulang no problem. 24 jam banting tulang no problem. Jangan kalau ya. 20 jam lah. Misalnya, semuanya nggak mau ya. Misalnya terpaksa juga, sudahlah. Ya, kita kerjakan saja, pasrah kepada Allah. Ya. Tidur 4 jam. Kalau berkualitas, saya kira cukup. Insya Allah. Bekas Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir, itu tidurnya cuma 2 jam. Ketika jadi Perdana Menteri, mikirin siapa? Rakyat. Kita mikirin diri sendiri saja ya, Bu ya. Beliau mikirin rakyat. Pak Jokowi itu nggak bisa tidur itu. Mikirin siapa? Rakyat. Iya. Jadi niat harus kuat. Di samping kuat, niat itu harus jelas. Jelas itu bagaimana? Jelas itu misalnya ibu-ibu niat aku mau kerja di Hong Kong 10 tahun aja Aduh, Masya Allah. Habis ngarungi 10 karung dolar aku pulang mau bisnis. Ini namanya kuat. Kalau ditanya orang, Mbak, sampean kerja di Hong Kong sampai kapan ya? Ya ini masalah. Kalau jawabnya, ya kalau sudah ngumpul duit 10 karung ya aku pulang. Kalau enggak ya embuh. Wah ini namanya nggak bener niatnya. Sama, niat itu banyak, ya. Sama misalnya minta maaf pada yang masih jomblo nih ya. Mbak, panjenengan itu kapan sih niat kawinnya? Ataupun nikahnya? Kalau jawabnya, ya kalau ada jodoh ya aku kawin, kalau enggak ya... Ini nggak benar ini niatnya. Niat yang betul harus jelas. Kalau ditanya orang, Mbak kapan mau nikahnya? Secepatnya, insya Allah secepatnya. Doain saya ya, tanggal 17 Agustus 2023 aku harus kawin. Tolong doain ya. Amin. Jelas apa enggak, Bu? Jelas. Ini namanya niat harus kuat dan jelas. Ya, oke, itu yang pertama, rukun yang pertama. Rukun yang kedua, kita harus taat peraturan. Supaya apa? Ini berkarya untuk bangsa supaya sukses. Ya, tanpa menuruti peraturan kita mungkin di penjara ya, Bu ya. Dan ini telah diluncurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 19. Nanti bisa dibuka. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha
Wa atiur rasul. Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah peraturan Allah, taatilah peraturan Rasulullah, dan taatilah pemerintah setempat kita ini. Itu pemerintah Hongkong. Ya, ibu ini harus mentaati peraturan dimanapun kita berada, termasuk di sini. Kalau Anda tidak menuruti peraturan yang ada di Olympic House, Anda tidak akan bisa masuk. Betul apa enggak? Betul. Anda sedang berada di sini, tiba-tiba tidak menuruti peraturan, berteriak-teriak, diusir apa enggak? Maka peraturan, taati peraturan. Ketika di Victoria, Pak, taati peraturan. Jangan apa? Jangan, ini tahu nih, jangan jualan. Tolong ya. Jangan jualan, jangan buang sampah sembarangan ya. Jangan nipu orang. Ini kan karena beberapa teman-teman laporan ke saya. Pak, duit saya dicopet Pak di Victoria Pak. Nah, ini kan melanggar peraturan ini. Ini sering terjadi. Ya. Datang ke Hongkong kok tujuannya untuk nyopet, itu kan ada itu orang begitu. Nah, alhamdulillah. Ya. Terpaksa. Kuwi sing banter. Jadi taati peraturan, pahalanya luar biasa. Ini dapat pahala semua kita. Ya, tadi niat yang kuat. Yang keduanya adalah taat kepada peraturan. Ya, dan orang yang taat kepada peraturan, pikirannya tenang, jiwanya tentrem, badan sehat, pekerjaannya lancar, rezeki duitnya tiap bulan dapat gaji. Dapat gaji. Coba kalau tidak mentaati peraturan majikan, diterminat apa enggak? Potong gaji atau apalah. Nah, jadi wherever you may be, dimanapun kita berada, kita harus mentaati peraturan setempat. Ya Bu ya. Karena sekarang itu kan banyak teman-teman kita yang tidak mentaati. Akibatnya apa? Ada yang dipenjara, apalagi di pulau, macam-macam, kasihan banget. Ini karena gara-gara tidak taat. Ya. Yang ketiga rukunnya, berapa menit lagi? Karena saya dikasih 15 menit, ini susah baginya. Yang ketiga rukun ini rukun berkarya untuk bangsa ya, adalah syukur. Dalam diri kita harus menjadi manusia hamba yang ahli bersyukur kepada Tuhan. Ya, Nabi pernah pesan kepada kita tentang masalah syukur ya. Jika Anda ingin hidup bahagia, selamat di Hongkong ini ataupun dimanapun, ya, ingin bahagia, maka sering-seringlah Anda melihat kepada orang yang standar derajatnya secara keduniaan lebih rendah daripada kita. Ini untuk membuat kita menjadi senang. Maksudnya begini, orang yang ahli bersyukur, ya, dia akan melihat kepada orang yang lebih sedikit nikmatnya, dia bersyukurnya akan lebih banyak. Contoh, ketika hanya kita memiliki atau ketika kita memiliki cuma mobil yang butut misalnya, orang yang ahli bersyukur, dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Masih punya mobil walaupun mobilnya apa? Turut. Dorong-dorongan. Alhamdulillah masih punya. Tetangga aku kemana-mana naik motor. Nah, ini tandanya orang bersyukur. Tapi orang yang tidak ahli bersyukur, dia akan melihatnya ke atas terus. Sudah gajian kita cuma 7.000 ya Bu ya? Masya Allah. Allahumma amin. Amin. Sudah gajinya paling kecil. Minta maaf ya Bu ya, saya juga paling kecil, termasuk saya ini maksudnya ya. Pandangan hidup, lifestyle-nya itu mendongak ke atas. Masya Allah. Mau minum kopi, maunya yang Starbucks. Gak mau itu makan di warteg-warteg, ini gengsi, gak mau. Mau makan, maunya yang di Maxim. Senior, yoya itu. Sushi King. Waduh, maunya itu.
mau ngalahin majikan. Mati apakah dalam seminggu kita? Mati. Orang yang ahli bersyukur, dia melihat ke bawah. Ya, walaupun gaji kita paling kecil, kalau kita melihat di negara kita saja lah, nggak usah jauh-jauh. Coba orang yang sama statusnya dengan kita di Jakarta itu berapa sih gajinya? Masya Allah. Harus melihat ke situ loh, ya, supaya apa? Alhamdulillah. Kita bertambah syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rupanya gaji aku ini kalau dikurskan ya, itu menjadi berapa juta satu bulannya? 10, Ada 8, yang 9, 9. ada yang 10. Saya baru ketemu di masjid ya. Cerita ke saya mau ke sini nih, Pak, alhamdulillah majikan saya baik sekali sekarang. Sekarang gaji saya 6.000 lebih Pak. Kita bilang alhamdulillah. Ya. Nah, jadi kalau kita bersyukur, ternyata kita berada di atas ratusan juta yang lain. Kita melihat ke Afrika hari ini nih, untuk sore aja nanti nih, mungkin nggak tahu dia bisa makan apa enggak. Kita semuanya gratis. Alhamdulillah. Rumah gratis, listrik Gratis. air Gratis. setrika, Gratis. obat-obatan Gratis. gratis semua, nggak bayar. Teman kita di Jakarta tuh mikir kos-kosan tuh sampai 3 bulan ada yang belum bayar, 3 bulan belum bayar, stres sama kamu. Kita di sini enak-enakan, ya Bu ya, nggak perlu mikir listrik, air, makan dan lain sebagainya. Ini jadi perlu supaya kita menjadi manusia yang tangguh dan ahli bersyukur, ya. Maka sering-sering melihat kepada orang yang di bawah standar kita. Tadi saya kasih contoh. Kalau kita hanya memiliki mobil yang butut, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Masih punya mobil walaupun Butut. tetangga aku kemana-mana naik motor. Orang yang punya motor, karena dia ahli syukur, dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah, masih punya motor. Tetangga aku kemana-mana naik Ontel. apa? Ontel. Hotel. Naik sepeda, ya. Orang yang punya sepeda, karena dia ahli syukur, dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sepeda. Alhamdulillah, aku masih punya sepeda. Tetangga aku sebelah ini kemana-mana jalan Kaki. hebat apa enggak Bu? Orang yang jalan kaki, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, masih bisa jalan. Kaki. Tetangga aku kemana-mana Naik kursi roda. didorong-dorong, Bu ya, lumpuh, stroke. Orang yang stroke, karena dia disyukur, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih hidup. Nah, gitu. Tetangga aku kemarin Mati. cow ke rumah sakit nggak balik-balik. Ini orangnya apa namanya Bu? Bersyukur. Makanya nikmat. Orang yang bersyukur itu nikmat banget. Alhamdulillah. Gak akan ada istilahnya dendam itu enggak. Alhamdulillah. Ini orang yang nggak ahli syukur. Dia melihat tetangganya beli mobil, beli motor Harley Davidson. Wow. Nggak disentuh, nggak diomelin, meriang-meriang. Ada nggak kayak gini? Disentuh juga enggak, diomongin juga enggak, baru melihat langsung panas dingin. Nggak bisa tidur malamnya. 2 bulan berikutnya, beli mobil baru. Kira-kira gimana buahnya? Jang. Langsung geblak. Tahu geblak? Semaput. Ya, langsung semaput. Dibawalah dia masuk ke rumah sakit. Sampai masuk ICU 2 bulan. Sudah 2 bulan dibisiki istrinya, Mas. Tetangga kita tuh beli mobil. Mas. Innalillahi. Innalillahi. Jangan jadi orang seperti ini ya Bu ya. Orang yang tidak ahli syukur, hidupnya susah. Badannya kurus, temannya sedikit, rezekinya seret, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, mandi tidak basah. Ini orang yang geblak tadi.
Ya, akibatnya 3 hal. Apa tadi? Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, mandi tidak basah. Nah, tidak basah. Tayamum. Karena cerita fakta minggu kemarin. Saya nggak nanya, dia cerita sendiri. Pak, majikan saya itu nggak tahu kenapa. Di kamar mandi kok bilang mandi, 2 jam keluar kok kering semua. Sikat gigi enggak, keluar lagi nggak ada basahnya. Ada ini stres. Jadi ada orang kayak gitu ya. Jadi ini orang yang ahli syukur. Alhamdulillah. Orang ahli syukur. Ya. Amin. Jadi apapun ibu sekalian yang kita dapatkan, baik itu gajian, pemberian, walaupun sedikit, cepat-cepat mengucapkan toce Allah, toce pada majikan atau siapapun, ya. Lihat ataupun ya bahasa apalah, ya. Thank you, arigatou gozaimasu. Kalau bahasa Tagalognya maraming salamat. Selamat. Oh, jadi bahasa apa saja lah kalau majikannya orang Filipina ya Bu ya, ucapkan langsung. Ya, dan ini sehat. Sebaliknya orang yang tidak suka berterima kasih, ini akan menjadi dongkol dan akan menjadi permusuhan. Saya kasih contoh, minta maaf. Ini saya kasih contoh, misalnya Pak Pastor ya, Pak Pastor dengan Bu Judi ya. Oke, misalnya saya jadi bos, jadi majikan. Nggak lama lagi ini kan akan ada Gonghe Pacoy ya Bu ya. Bulan apa? Januari. Januari ya. Ketika tahun baru Cina tiba, wah saya mau ngasih angpau. Angpau. Ya, saya kasih Bu Judi $5.000. Masya Allah. Ribuan semua itu, warnanya apa ribuan itu Bu? Apa? Ketika saya memberikan 5.000, ini pas Pak Pastornya tahu, lihatin aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo kira-kira pikiran Pak Pastor ini apa? Maunya apa ya? Dikasih. Ya kalau bisa ya sama, jangan kurang dong. Gitu. Tiba-tiba Bu, saya ngasihnya 500 tok. Sudah 500, yang Bu Judinya ngeliat lagi, ratusan semua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, kira-kira mana yang sakit hati, mana yang senang? Yang sakit hati ya. Yang lihat sakit hati. Kalau Pak Pastor ini ahli bersyukur, nggak akan sakit hati. Dia akan langsung mengucapkan kepada saya berkali-kali, arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu, tocel ya, tocel. Berkali-kali, walaupun dapat berapa tadi? 500. Mbak Judinya dapat 5.000, 1 kali pun enggak. Coba. Ya walaupun senangnya luar biasa, tapi tahun depan aku akan dapat utang. Karena tidak terima kasih kepada saya. Jadi walaupun mendapatkan uang sedikit, kalau dia berterima kasih kepada Allah, itu nggak ada rasa dengki, itu nggak ada. Dan ini kejadian di Hong Kong ini, ya. Ketika ada satu majikan, kemudian pembantunya ada 2. Apalagi yang beda bangsa ya Bu ya. Orang kita Filipina misalnya. Kan setannya kan banyak di situ. Betul apa enggak? Betul. Iya, ada namanya setan itu namanya Menteri Gasim. Nah, itu saya jelaskan Gasim ini ya. Jadi ada 10 kementerian persetanan. Ya. Ini menyaingi bukan. Menyaingi kementerian 10 malaikat. Kan apa 10 malaikat ya? Jibril, Mikail, Israfil, dan seterusnya. Setan nggak kalah. Akhirnya membuat satu barisan kabinet yang disebut sebagai Setanan.